Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Arif Karisno, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tugas modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pembelajaran dan pengalaman baru saya setelah mempelajari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ada 3 pertanyaan memantik yang berkaitan dengan refleksi pemikiran KHD dengan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. 1 pertanyaan pemantiknya yaitu tentang yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya belajar tentang modul 1.1, yaitu yang pertama adalah anak adalah ibarat kertas kosong atau kertas yang masih baru. Guru dan lingkungan sekitar anak bebas memberikan tulisan atau warna apa saja kepada kertas tersebut. Jadi kertas tersebut bisa ditulisi dengan apa saja, terserah oleh kemauan guru dan juga lingkungan dari siswa atau anak tersebut. Kemudian yang kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah guru sebagai pusat agen perubahan dalam pembelajaran. Guru sebagai sumber ilmu, karena guru berperan sebagai pemberi penjelasan atau menerangkan, banyak sekali menerangkan materi, penjelasan tentang praktek yang ada di sekolah atau kelas. Dan guru dianggap sebagai pusat pembelajaran karena guru memberikan instruksi, memberikan pelatihan, memberikan kecakapan langsung kepada siswa, yang seharusnya pembelajaran yang dilakukan di kelas adalah pembelajaran yang menambah pada murid. Guru sebagai fasilitator saja. Guru tugasnya hanya mengarahkan bagaimana siswa mereka mampu membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari dan mampu membuat proyek sederhana sehingga indikator yang diingat tercapai secara maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran berdasarkan standar yang sama tanpa memperhatikan kondisi latar belakang siswa berupa adanya kodrat alam, kodrat zaman yang ada pada anak. Hal ini terjadi bisa dilihat dari indikatornya, yaitu strategi pembelajaran yang sama untuk semua siswa dan juga model-model pembelajaran yang mungkin, serta bakat dan minat anak belum jadi pertimbangan dalam memberikan pembelajaran, memberikan bimbingan dan juga evaluasi demi kemajuan anak. Kemudian pemikiran yang keempat, sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran yang dilaksanakan di kelas lebih banyak menuntun, bukan menuntun. Lebih banyak menuntut, bukan menuntun. Siswa diberikan konsep materi, keterampilan, dan sikap yang harus diterima dan dikuasai oleh siswa semuanya, tanpa ada kesempatan bagi siswa untuk melakukan eksplorasi dan rekreasi dengan pemberian arahan dan tuntunan yang membuat pola pikir menjadi berbeda. Jadi pada pembelajaran di kelas, kita lebih memaksakan kepada anak dituntut untuk menguasai materi, untuk terampil melakukan praktikum atau kegiatan lain, juga dipaksa untuk memiliki nilai sikap sesuai dengan norma aturan yang ditentukan, bukan berdasarkan tuntunan yang
bersifat terbuka dan memberikan kebebasan, tetapi lebih kepada mengarahkan. Itulah 4 pemikiran tentang anggapan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah sebagai pendidikan pengajar, anak diberikan kebebasan dalam pengajaran dan pendidikan dengan melibatkan mereka pada kegiatan diskusi yang ada di kelas dengan tanggung jawab mereka untuk melakukan eksplorasi kemampuan dan bakat siswa. Diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa untuk bertanya kepada siapa saja yang berkaitan dengan pembelajaran dan berusaha memberikan arahan untuk bagaimana supaya mereka bisa mandiri mencari solusi atas segala permasalahan yang dihadapi, terutama dalam pembelajaran. Kemudian perubahan yang kedua adalah pembelajaran di kelas berubah dari teacher oriented menjadi pembelajaran yang berpihak kepada kepentingan murid. Selama ini kita kadang belajar di kelas lebih mengutamakan kepentingan sekolah atau kepentingan murid. Sedangkan pada kali ini kepentingan murid lebih diutamakan berdasarkan kebutuhan dan keadaan murid yang ada di kelas. Dan yang ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah adalah pendidikan dan pembelajaran di kelas dilakukan dengan mempertimbangkan kodrat alam, lingkungan sekitar anak, dan juga kodrat zaman seperti perubahan zaman atau model atau tren yang ada di masyarakat sesuai dengan zaman yang dialami oleh anak, bukan zaman yang dialami oleh guru. Misalnya dengan memberikan strategi pembelajaran yang mengakomodir keragaman latar belakang siswa, juga menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran GHD adalah merancang penggunaan model dan strategi pembelajaran yang aktif serta menyenangkan. Berarti di sini siswa lebih didominankan sebagai pemeran dalam pembelajaran, guru hanya sebagai penuntun saja. Yang kedua adalah pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang ada pada murid dan juga kebutuhan lokal budaya yang melatar belakang murid. Yang ketiga, pembelajaran di kelas di sekolah dengan mempertimbangkan latar belakang seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Pada akhirnya dapat disimpulkan dari pemikiran dan refleksi dari pemikiran GHD tentang pendidikan dikaitkan dengan pembelajaran yang dilaksanakan sekarang saya di kelas adalah masing-masing anak lahir dengan membawa berbagai macam kemampuan dan bakat yang beragam. Pendidikan diberikan kepada anak dengan memandang kebutuhan dan kemampuan setiap individu siswa, sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan model dan strategi yang beragam sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa. Akhirnya, mari guru bergerak, Indonesia maju. Demikian presentasi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro tentang pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Akhirnya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.